Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, pemuda remaja Kristen. Di sini kita akan memulai ibadah kita. Kita memulai ibadah kita, kita angkat pujian yang mengatakan hanya Kau. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Jadi tempat jawaban hanya Kau, tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kita masuk ke dalam Tuhaton dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang lagi ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini kami ingin masuk ke dalam ibadah remaja dan pemuda Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu turut campur dalam ibadah kami ini, berkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Tidak lupa juga kami Tuhan berdoa dan mohon bimbingan serta penyertaan-Mu untuk pemuda remaja-Mu, saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir di kesempatan hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada kesempatan lain hari Tuhan kami dapat berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami tak tahu juga Tuhan, mungkin ada halangan, suatu hal yang menyebabkan mereka tidak dapat berkumpul di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tapi penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan surat kami Tuhan. Kami serahkan juga ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur, haleluya, amin. Kita kembali angkat pujian kita yang mengatakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
sejenak. Kita semua ingin mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk berkat-berkat yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa, kita mau mengakui dosa kita, dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami kembali lagi untuk merendahkan tubuh, jiwa kami Tuhan ke hadapan-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Kami semua yang ada di sini datang untuk benar-benar mengakui segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, maafkanlah kami semua yang benar-benar berdosa ini. Kami hendak bertobat dan kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Kami belum mencintai Engkau dengan hati yang murni Tuhan. Kami juga tidak mencintai sesama kami seperti kami mencintai diri kami sendiri Tuhan. Kami tidak melakukan keadilan, kami tidak mencintai kebaikan Tuhan. Kami berjalan tidak sesuai dengan harapan-Mu Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, dalam cinta kasih-Mu, dengan belas kasih-Mu Tuhan yang maha besar. Bersihkanlah kami Tuhan dari dosa-dosa kami. Ciptakanlah dalam diri kami Tuhan hati yang bersih ya Tuhan. Dan baharuilah roh kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu benar-benar ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Kembalikan kepada kami ya Tuhan sukacita keselamatan-Mu Tuhan. Biarlah kami juga dapat merasakan cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami dapat berdiri Tuhan. Kami dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua hanya karena cinta kasih dan berkat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami juga dapat merasakan sukacita yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami juga menjadi berkat, menjadi dampak positif bagi orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi remaja pemuda yang turut serta dan selalu ada di dalam jalan-Mu yang baik itu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, inilah remaja dan pemuda-Mu Tuhan yang ingin datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami selalu merasakan cinta-Mu, kasih-Mu, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita lagi yang mengatakan I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abundant to me. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abundant to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I praise your name. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita sampai kepada games. Di sini saya akan membawa kita dalam games. Di sini kita cuman perlu kertas sama gunting. Nah, teman-teman harus menyediakan kertas bergaris atau tengah buku. Nah, jadi ini kita akan potong menjadi sebuah lingkaran. Terserah teman-teman caranya bagaimana, tapi lingkarannya itu jangan sampai putus ya.
Jadi saya akan membawa dengan cara saya sendiri. Yang pertama kita gunting dari bawah sini, kemudian kembali lagi, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ini jangan sampai putus yang bagian belakangnya. Kita teruskan terus sampai dia habis kertasnya, habis terpotong ya. Oke, sudah. Nah, jadi dia akan seperti ini ya. Jadi kita akan gunting tengahnya yang masih menyatu ini. Nah, seperti ini ya. Gunting. Teman-teman kalau mau mengikuti cara saya silahkan. Nah, sudah ya. Tapi jangan, ingat, permainan ini hanya dilakukan satu kali saja, tidak bisa diulang ya teman-teman ya. Nah, jadi saya sudah membentuk sebuah lingkaran. Maksudnya ini nggak putus ya. Nah, jadi guna games ini yaitu ketika teman-teman ada temannya di tempat teman-teman sekarang, teman-teman masuk ke dalam lingkaran ini, muatnya berapa orang? Jika teman-teman muatnya 2 atau 3 orang, berarti itu sudah lebar sekali ya lingkarannya. Mungkin kalau saya satu teman aja yang muat, masih satu. Jadi maksud dari game yang saya bawakan ini itu adalah suatu respon terhadap pribadi teman-teman sendiri. Bagaimana teman-teman bisa membuat lingkaran ini muatnya berapa orang yang teman-teman bisa bawa. Nah, jadi kalau saya kan cuma bisa memuat mungkin 1-2 orang saja dalam sebuah lingkaran ini. Jadi tergantung teman-teman bisa membuat lingkarannya sebesar apa. Nah, jadi maksudnya teman-teman di dalam kehidupan teman-teman, sebagaimana kita juga dapat menampung orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan teman-teman tampung semua orang yang ada di sekitar teman-teman, tetapi bisa-bisalah teman-teman memilih orang-orang yang mungkin menjadi dampak positif, menjadi dampak yang baik buat teman-teman. Jika ada orang yang mungkin dari luar lingkaran ini ingin masuk, maka lingkaran ini akan terputus. Nah, jadi maksudnya jika teman-teman menghadirkan orang yang mungkin selalu berdampak negatif, selalu membawa hal-hal buruk kepada teman-teman, maka lingkaran ini tidak bisa memuatnya. Jadi maksudnya teman-teman bijaksanalah dalam memilih teman. Jangan semuanya teman-teman temanin. Ya, it's okay, nggak apa-apa kalau kita mau temanan sama orang-orang. Aku mau temanan sama si A, aku mau temanan sama si B, tapi tidak semuanya bisa kita masukkan ke dalam kehidupan kita. Dampaknya seperti apa buat kita? Jika dampaknya positif bagi kehidupan kita, mari kita tampung. Tapi kepada orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan kita, yang membawa dampak negatif dalam kehidupan kita, jangan teman-teman masukkan ke dalam lingkaran. Maka lingkaran ini seperti tadi akan putus. Sekian dari games hari ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, sampai pada saatnya kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih-Mu Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, pemuda remaja-Mu Tuhan, ingin membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini yang ingin menyampaikan firman-Mu. Berkatilah mulut hamba dan berkata-kata ya Tuhan, biarlah seturut dan sejalan dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita membaca kitab kita dari Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 dan ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Janganlah dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati.
Tetapi hendaklah Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkap senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Nah, teman-teman sekalian, mungkin dari nas pembacaan Alkitab hari ini, hendaknya kita sebagai remaja pemuda tertampar keras dengan sebuah nas ini ya, yang mengatakan, yang ayat yang ke-13 mengatakan, mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, jadi yang di sini dikatakan, hiduplah kita pada siang hari seperti pada siang hari. Jangan kita hidup dalam pesta pora, kemabukan, percabulan dan hawa nafsu. Saya tidak menghakimi, tapi ini adalah sebuah fakta bahwa pada zaman yang sekarang kita sampai pada tahun 2021, di mana kita hidup dalam dunia yang begitu bebas. Itu khususnya bagi remaja dan pemuda. Di sini ada masa-masa yang sangat suram, sangat sukar, dan mungkin hanya ada, mungkin tidak 100% kehidupan remaja dan pemuda itu sukses di masa mudanya. Ada juga yang hidup terus-terusan di dalam pesta pora itu, hidup terus-terusan dalam kemabukan itu, tidak bisa hidup kalau tidak mengkonsumsi narkoba. Dia berkata bahwa pikirannya tidak tenang, hatinya selalu cemas. Nah, itu suatu hal yang sudah mungkin membuat pemuda dan remaja jatuh ke dalam lembah yang sangat-sangat suram. Dikatakan juga di dalam nas ini, janganlah hidup dalam hawa nafsu dan percabulan. Begitu banyak seperti yang kita ketahui, remaja dan pemuda pada masa-masa sekolahnya mungkin ada yang gagal karena berdampak buruk dari melakukan perbuatan hawa nafsu itu. Awalnya dari pacaran, hanya pegang-pegangan, lalu semakin lama semakin jauh tuh pegangannya kemana-mana. Nah, itu yang menyebabkan hawa nafsu kita itu merajalela. Kita tidak tahu ya teman-teman, yang namanya nafsu itu tidak bisa kita tahan, karena itu yang berkuasa di atas segala nafsu itu adalah iblis. Dikatakan juga, janganlah kita hidup di dalam perselisihan dan iri hati. Perselisihan itu seperti pertengkaran antara bisa bersaudara, antara kita dengan saudara kita. Kadang saya juga sering berkelahi dengan saudara perempuan saya, berkelahi dengan kakak saya. Saya juga sering iri melihat keberhasilan kakak saya. Dia mampu membeli barang-barang yang dia inginkan dengan uangnya sendiri. Dia bisa mencapai garis kesuksesan menurut dia sendiri. Tapi saya tidak sampai hati iri akan hal itu. Saya justru termotivasi dengan keberhasilan dan pencapaian-pencapaian yang sudah kakak saya capai. Mungkin saya berpikir saya bisa seperti kakak saya. Itu sebuah motivasi, dorongan terbesar dalam kehidupan saya. Jangan sebuah iri hati membuat kita berselisih dengan saudara-saudara kita. Seperti yang kita ketahui, ada begitu banyak dampak negatif, dampak buruk di dalam kehidupan remaja kita, di dalam kehidupan remaja, kehidupan pemuda kita, di mana kita berdampingan hidup dengan orang-orang yang mungkin tidak ingin keluar dari hal-hal yang buruk itu. Mungkin bisa juga menjadi dampak negatif untuk diri kita. Nah, jadi kuasailah hati dan pikiranmu, sertakanlah Tuhan juga di dalam hati dan pikiranmu, agar senantiasa kamu dilindungi, kamu diberkati oleh Tuhan, kamu selalu hidup di jalan-jalan yang sudah Tuhan sediakan. Kita punya pengharapan besar di masa depan kita, yaitu Yesus Kristus. Alkitab juga berkata di sini, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.
Nah, jadi di sini dikatakan, siapa lagi senjata kita kalau bukan Tuhan Yesus Kristus? Nah, jadi hendaklah di setiap langkah kehidupan kita, di setiap apa yang ingin kita lakukan, ingin kita kerjakan, hendaklah Tuhan Yesus selalu menjadi perisai utama, menjadi senjata utama kita. Saya yakin dan percaya ketika teman-teman benar-benar menaruh Tuhan Yesus di dalam hati, di dalam pikiran kita, dan mempercayakan Tuhan Yesus di setiap langkah kehidupan kita, saya yakin masa depan kita ada. Masa depan kita benar-benar indah di kemudian hari. Tuhan Yesus menunggu kita di masa depan kita. Dia menyambut kita dan dia berkata, ini masa depanmu yang sudah saya sediakan. Masa depanmu sungguh indah dan kamu dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di dunia ini kesuksesan menurut orang-orang bahwa kita mampu mencapai kesuksesan dari segi kekayaan. Mungkin menurut Tuhan Yesus Kristus, sebuah kesuksesan, sebuah masa depan yang indah itu tidak seperti itu, teman-teman. Bisa saja berupa berkat, tubuh, jiwa kita selalu sehat. Kita tidak pernah mengalami yang namanya pencobaan. Kita tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus adalah sebuah masa depan yang indah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan kita masa depan yang begitu indah. Tuhan Yesus telah menunggu kita di masa depan. Dia menyambut kita dengan masa depan yang begitu indah. Percayalah, kesuksesan yang datang dari Tuhan telah menyambut kita di depan nantinya. Tetap andalkan Tuhan dan tetap jadikan Tuhan sebagai senjata kita di dunia ini untuk kita menolak dan melawan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Amin untuk firman Tuhan. Saya mempunyai refleksi untuk kita semua, yaitu motivasi terbesar dalam hidup adalah kebenaran dan tujuan terhebat adalah sorga. Memiliki tujuan duniawi hanya membawa kita pada kebimbangan sehingga makin cinta terhadap materi, fana dan rentan dikecewakan. Mari kita memilasir harapan kepada dunia ini. Mari teman-teman kita bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita iringi dengan pujian yang mengatakan, betapa hatiku. Betapa hatiku
sekaligus menutup ibadah kita, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di setiap kehidupan kami Tuhan. Rezeki yang selalu berkecukupan Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mempersembahkan persembahan syukur ini sebagian kecil dari penghasilan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini berguna untuk remaja dan pemuda-Mu ya Tuhan, dan dapat kami pergunakan sebagaimana mestinya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga telah memulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ini ibadah kami ya Tuhan. Engkau turut hadir dalam peribadahan kami ini. Engkau turut hadir di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin mengakhiri peribadahan kami ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Biar tangan kasih-Mu, berkat-Mu selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah berkat-Mu, firman-Mu yang telah kami dengar tadi dapat menjadi bekal di dalam kehidupan kami, menjadi bekal untuk masa depan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengakhiri ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, kita telah mengakhiri ibadah kita, ibadah remaja dan pemuda. Biarlah kita selalu diberkati Tuhan dan selalu menjadi berkat untuk kehidupan kita di sekeliling kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.